Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk sahabat setia channel Lansia Sehat dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat lansia semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bugar, dan bahagia menjalani hari-hari bersama keluarga tercinta. Dari daerah mana nih sahabat menonton video ini? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, atau mungkin dari luar negeri yang jauh namun tetap setia mengikuti tayangan kami? Berapa usia sahabat sekarang? Apakah sudah menginjak usia 60, 70, atau bahkan lebih dari itu? Apapun usianya, semoga sahabat semua selalu diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, dan semangat untuk terus menjaga kesehatan tubuh serta pikiran. Kami tahu, menjaga kesehatan di usia lanjut bukanlah hal mudah. Kadang badan cepat lelah, sendi mulai terasa kaku, dan pikiran mudah cemas. Tapi sahabat tidak sendiri. Di channel ini, kami akan terus menemani sahabat untuk tetap sehat, bahagia, dan bermanfaat di usia senja. Mari kita awali hari ini dengan niat baik dan semangat baru, karena setiap detik hidup yang Allah berikan adalah kesempatan berharga untuk memperbaiki diri dan menjaga tubuh agar tetap kuat. Nah, sahabat lansia sehat, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yang mungkin selama ini belum banyak diketahui orang. Topik ini berkaitan dengan minuman yang hampir setiap hari dinikmati, baik oleh anak muda, orang dewasa, maupun lansia. Ya, minuman itu adalah kopi. Sahabat tentu sudah tidak asing lagi dengan aroma khas kopi yang menenangkan dan rasa pahitnya yang justru membuat banyak orang ketagihan. Tapi, tahukah sahabat, di balik secangkir kopi hangat yang sering menemani pagi hari, tersimpan banyak fakta mengejutkan yang jarang diketahui masyarakat, bahkan oleh mereka yang sudah bertahun-tahun meminumnya. Banyak orang beranggapan bahwa kopi tidak baik untuk kesehatan, terutama bagi lansia. Katanya, kopi bisa membuat jantung berdebar, tekanan darah naik, atau sulit tidur di malam hari. Namun, benarkah semua itu sepenuhnya buruk? Ataukah sebenarnya ada sisi lain dari kopi yang justru memberikan manfaat besar bagi tubuh lansia bila dikonsumsi dengan cara dan takaran yang tepat? Nah, dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas berbagai fakta mengejutkan tentang kopi yang mungkin belum pernah sahabat dengar sebelumnya. Kita akan membahas kandungan luar biasa di dalam kopi, manfaatnya bagi otak, jantung, metabolisme, hingga pengaruhnya terhadap suasana hati. Dan bukan hanya teori, tapi juga disertai testimoni nyata dari para lansia yang sudah merasakan sendiri khasiat luar biasa kopi dalam menjaga kesehatan mereka. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita renungkan sejenak kebiasaan kecil yang sering kita lakukan setiap hari. Banyak di antara kita yang memulai pagi dengan secangkir kopi. Entah itu kopi hitam tanpa gula, kopi campur jahe, atau kopi tubruk khas warung sederhana. Bagi sebagian orang, kopi bukan sekadar minuman, tapi sudah menjadi ritual harian untuk mengawali semangat hidup. Bahkan ada pepatah lama yang mengatakan, belum minum kopi, rasanya hari belum dimulai. Pepatah itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi banyak orang, terutama lansia, kopi bisa menjadi penyemangat tersendiri untuk memulai aktivitas ringan di pagi hari, seperti menyapu halaman, menyiram tanaman, atau sekadar bercengkerama dengan cucu. Namun, di balik kebiasaan itu, masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah benar kopi bisa membantu menjaga fungsi otak dan mencegah kepikunan pada usia lanjut? Apakah kopi dapat memperkuat jantung dan memperlancar peredaran darah? Dan apakah kopi benar-benar bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti diabetes atau gangguan hati? Semua pertanyaan itu akan kita jawab satu persatu dengan penjelasan berdasarkan penelitian medis dan pengalaman nyata para lansia yang telah membuktikannya. Sahabat lansia sehat, video kali ini tidak bermaksud mendorong sahabat untuk minum kopi sebanyak-banyaknya. Justru sebaliknya, kita akan belajar bagaimana cara menikmati kopi dengan bijak, karena segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Namun, bila dikonsumsi dengan takaran dan cara yang tepat, kopi bisa menjadi sahabat alami tubuh lansia, membantu menjaga energi, menstabilkan suasana hati, dan bahkan memperlambat proses penuaan sel tubuh. Sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, mari sejenak kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan kepada seluruh sahabat lansia sehat yang menonton video ini. Semoga setiap informasi yang dibagikan dalam tayangan ini membawa manfaat dan menjadi tambahan pengetahuan yang bisa membantu sahabat semua hidup lebih sehat dan lebih bahagia di usia lanjut. Setelah ini, kita akan memasuki bab kedua, di mana kita akan membahas asal-usul dan sejarah singkat kopi, dari awal ditemukannya hingga menjadi minuman yang mendunia. Melalui sejarah ini,
kita akan mulai memahami mengapa kopi sejak dulu dipercaya mampu memberi tenaga dan semangat hidup, terutama bagi orang tua zaman dahulu yang bekerja keras dari pagi hingga sore hari. Jadi, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena di bab berikutnya sahabat akan diajak mengenal lebih dalam kisah luar biasa di balik secangkir kopi yang selama ini kita nikmati setiap pagi. Siapkan diri sahabat, rebus air hangat, duduk santai, dan mari lanjut ke pembahasan menarik selanjutnya tentang sejarah dan asal-usul kopi yang menakjubkan. Sahabat Lansia Sehat, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kandungan dan manfaat kopi bagi kesehatan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu asal-usul dan perjalanan panjang kopi yang ternyata penuh cerita menarik dan sejarah luar biasa. Kopi bukan hanya sekadar minuman, melainkan warisan budaya dunia yang telah menyertai manusia selama berabad-abad. Banyak di antara kita yang menikmati secangkir kopi setiap pagi tanpa menyadari bahwa minuman hitam ini memiliki perjalanan panjang sebelum sampai ke meja kita hari ini. Konon, sejarah kopi dimulai sekitar abad ke-9 di dataran tinggi Ethiopia, Afrika Timur. Ada sebuah kisah populer yang diceritakan turun-temurun oleh masyarakat di sana tentang seorang penggembala kambing bernama Kaldi. Suatu hari, Kaldi melihat kambing-kambing gembalaannya berperilaku aneh. Mereka melompat-lompat penuh semangat, tidak mau diam, bahkan di malam hari tetap aktif. Rasa penasaran membuat Kaldi memperhatikan apa yang dimakan oleh kambing-kambing itu. Ternyata mereka memakan buah dari sebuah pohon kecil yang berwarna merah mengilap, buah kopi. Kaldi kemudian mencoba memakan buah itu, dan ia pun merasakan efek yang sama. Tubuhnya terasa lebih segar, matanya tak mudah mengantuk, dan pikirannya terasa lebih fokus. Cerita tentang buah ajaib ini kemudian sampai ke telinga seorang biarawan di biara terdekat. Sang biarawan mencoba merebus biji tersebut untuk diminum, dan hasilnya membuat ia mampu tetap terjaga saat berdoa di malam hari. Dari sanalah kisah kopi mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Sekitar abad ke-15, kopi mulai dikenal di Yaman dan kemudian menyebar ke seluruh jazirah Arab. Di sana, kopi bukan hanya diminum, tetapi juga dijadikan bagian dari kehidupan sosial dan spiritual. Orang-orang Arab menyebut minuman ini sebagai kahwah, yang berarti kekuatan atau energi. Dari kata inilah kemudian muncul sebutan kafi dalam bahasa Inggris dan kopi dalam bahasa Indonesia. Dari dunia Arab, kopi kemudian menyebar ke Persia, Mesir, dan Turki. Di kota-kota besar seperti Istanbul, kopi menjadi simbol kebudayaan dan pergaulan. Muncul banyak tempat berkumpul yang disebut kafe atau kafehane, tempat para pria berkumpul untuk berbincang, membaca berita, berdiskusi tentang politik, dan menikmati secangkir kopi hangat. Tempat ini menjadi pusat kehidupan sosial dan intelektual di masa itu. Dari sinilah tradisi minum kopi mulai berkembang pesat di seluruh dunia. Sekitar abad ke-17, kopi akhirnya sampai ke Eropa melalui pedagang Venesia. Awalnya, minuman ini dianggap aneh dan mencurigakan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai minuman iblis. Namun setelah Paus Clemens VIII mencicipinya, beliau justru memuji rasa dan aroma kopi, lalu memberikan restu agar minuman ini dapat dinikmati oleh umat Kristen. Sejak saat itu, kopi menjadi sangat populer di seluruh Eropa. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman mulai berlomba-lomba mendirikan rumah kopi. Kopi menjadi simbol kecerdasan dan kehangatan, diminum oleh para seniman, ilmuwan, dan bangsawan. Tak lama setelah itu, Belanda membawa biji kopi ke Asia, tepatnya ke Pulau Jawa pada awal abad ke-18. Inilah awal mula munculnya kopi Jawa, yang kelak terkenal ke seluruh dunia karena cita rasanya yang khas dan harum. Dari Indonesia, kopi kemudian menyebar ke Sumatera, Sulawesi, hingga ke berbagai negara tropis lain seperti Brasil dan Kolombia. Sampai akhirnya, Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Kini, kopi bukan hanya bagian dari sejarah dunia, tetapi juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk para lansia yang mungkin sudah terbiasa menikmati secangkir kopi hangat setiap pagi sejak muda. Kopi tubruk, kopi hitam, kopi campur jahe, atau kopi susu, semuanya punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Ada yang meminumnya untuk menambah semangat, ada yang menikmatinya sambil bersantai, dan ada pula yang menjadikannya momen kebersamaan di keluarga. Namun, di balik semua sejarah panjang itu, ada satu hal penting yang perlu sahabat lansia sehat ketahui. Kenapa kopi begitu digemari oleh berbagai kalangan dan bisa bertahan hingga sekarang? Jawabannya terletak pada kandungan alami di dalam kopi. Kopi bukan hanya memiliki aroma dan rasa yang khas, tetapi juga mengandung berbagai zat aktif yang ternyata bermanfaat bagi tubuh manusia, terutama bagi lansia.
Kandungan inilah yang menjadikan kopi bukan hanya sekadar minuman, melainkan juga ramuan alami pemberi energi dan kesehatan bila dikonsumsi dengan bijak. Sebelum banyak penelitian modern dilakukan, orang zaman dulu hanya mengetahui bahwa kopi bisa menghilangkan kantuk dan memberikan semangat. Namun kini, para ilmuwan telah menemukan bahwa kopi mengandung ratusan senyawa kimia alami, di antaranya kafein, polifenol, asam klorogenat, magnesium, kalium, dan vitamin B3. Semua zat ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, melawan radikal bebas, meningkatkan fungsi otak, dan bahkan mencegah berbagai penyakit kronis yang sering dialami lansia. Sahabat lansia sehat, dengan mengenal sejarah kopi, kita bisa melihat bahwa kopi bukan sekadar minuman pahit yang membuat mata melek, tetapi juga hasil dari perjalanan panjang manusia mencari energi, semangat, dan kesehatan. Dari kisah Kaldi di Ethiopia hingga ke tangan sahabat hari ini, kopi telah menjadi teman setia umat manusia selama lebih dari 1000 tahun. Dan hebatnya, meskipun sudah berusia tua, kopi tetap disukai lintas generasi. Sekarang, mari kita mulai mengenal lebih dekat apa sebenarnya isi dari kopi itu. Mengapa biji kecil yang disangrai ini memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi tubuh manusia? Dan bagaimana kandungan-kandungan di dalamnya bisa memberi manfaat luar biasa bagi kesehatan lansia? Semua itu akan kita bahas secara rinci pada bab selanjutnya. Jadi, sahabat lansia sehat, tetap bersama kami. Di bab ketiga nanti, kita akan mengungkap rahasia kandungan alami dalam kopi yang berperan penting bagi kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia. Kita akan bahas satu persatu zat yang ada di dalam kopi dan bagaimana cara kerjanya membantu tubuh tetap bugar dan pikiran tetap tajam di usia senja. Sahabat lansia sehat, setelah kita mengenal sejarah kopi yang panjang dan menakjubkan, kini saatnya kita melihat lebih dalam lagi tentang apa yang sebenarnya terkandung di dalam secangkir kopi. Kopi bukan hanya minuman yang nikmat dengan aroma khas yang menenangkan, melainkan juga kaya akan senyawa alami yang memberi manfaat besar bagi tubuh manusia, terutama bagi para lansia. Faktanya, di dalam satu cangkir kopi hitam tanpa gula, terdapat ratusan senyawa bioaktif yang saling bekerja untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh, meningkatkan energi, dan melindungi organ dari penuaan dini. Mari kita bahas satu persatu kandungan utama kopi yang membuatnya begitu istimewa. 1. Kafein, zat aktif pemberi energi dan kewaspadaan. Zat paling terkenal dalam kopi adalah kafein. Kafein bekerja dengan cara menstimulasi sistem saraf pusat, terutama otak, sehingga seseorang menjadi lebih fokus, bersemangat, dan tidak mudah mengantuk. Bagi sahabat lansia, kafein dalam jumlah yang tepat bisa memberikan efek positif, seperti meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, serta membantu daya ingat tetap tajam. Secara ilmiah, kafein mampu menghambat zat kimia di otak yang disebut adenosin, yang berfungsi membuat kita merasa lelah. Ketika adenosin dihambat, otak menjadi lebih aktif dan tubuh merasa lebih segar. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih bersemangat setelah meminum secangkir kopi di pagi hari. Namun, tentu harus diingat bahwa konsumsi berlebihan bisa menyebabkan jantung berdebar atau sulit tidur. Jadi cukup 2 hingga 3 cangkir kecil per hari bagi lansia sudah sangat aman. 2. Polifenol, antioksidan alami penangkal radikal bebas. Kandungan kedua yang luar biasa dalam kopi adalah polifenol. Zat ini berperan sebagai antioksidan kuat yang mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah senyawa jahat yang terbentuk akibat stres, polusi, makanan tidak sehat, atau proses penuaan. Bila jumlahnya berlebihan, radikal bebas dapat mempercepat kerusakan jaringan tubuh dan memperburuk kondisi penyakit kronis seperti jantung, diabetes, atau kanker. Polifenol dalam kopi membantu melawan kerusakan tersebut dengan cara menetralkan radikal bebas, sehingga proses penuaan berjalan lebih lambat. Itulah sebabnya banyak penelitian menemukan bahwa orang yang rutin minum kopi hitam dalam takaran wajar memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit degeneratif. 3. Asam klorogenat, senjata alami pengendali gula darah. Salah satu senyawa penting lainnya dalam kopi adalah asam klorogenat, chlorogenic acid. Senyawa ini dikenal mampu membantu mengatur kadar gula darah dan metabolisme lemak. Asam klorogenat bekerja dengan cara memperlambat penyerapan glukosa di usus dan meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh. Bagi sahabat lansia yang memiliki masalah dengan kadar gula darah tinggi atau pradiabetes, kandungan ini sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan energi tubuh sepanjang hari. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa konsumsi kopi tanpa gula dalam jumlah moderat dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 hingga 30%. Namun,
Tentu syaratnya adalah kopi dikonsumsi tanpa tambahan gula atau krimer manis yang justru bisa merusak manfaat alaminya. 4. Magnesium dan kalium, penyeimbang tekanan darah dan detak jantung. Kopi juga mengandung mineral penting, terutama magnesium dan kalium, yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Magnesium membantu otot dan saraf bekerja dengan baik, sementara kalium menjaga tekanan darah tetap stabil serta mendukung fungsi jantung agar berdetak teratur. Kedua mineral ini juga membantu mengurangi risiko kram otot dan kelemahan yang sering dialami oleh para lansia. Seringkali, lansia mengalami kekurangan magnesium karena asupan makanan yang berkurang atau karena penyerapan tubuh yang menurun seiring usia. Dengan minum kopi hitam dalam jumlah wajar, tubuh bisa mendapatkan tambahan magnesium yang membantu menjaga keseimbangan sistem saraf dan peredaran darah. 5. Vitamin B3, niacin, pendukung energi dan fungsi otak. Selain mineral, kopi juga mengandung vitamin B3, atau disebut juga niacin, yang berfungsi membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga fungsi sistem saraf dan otak tetap optimal. Kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan kelelahan, gangguan konsentrasi, dan mudah lupa, gejala yang sering dialami oleh lansia. Menariknya, sebagian vitamin B3 dalam kopi terbentuk saat proses pemanggangan biji kopi. Artinya, semakin tepat proses sangrainya, semakin tinggi pula kandungan vitamin B3 di dalamnya. Inilah alasan mengapa kopi yang disangrai alami dan tanpa bahan kimia tambahan jauh lebih sehat. 6. Lignan dan trigonelin, pendukung kesehatan hati dan kulit. Selain zat yang sudah disebutkan tadi, kopi juga mengandung lignan dan trigonelin, dua senyawa unik yang berperan penting dalam melindungi organ hati serta memperbaiki jaringan kulit. Lignan adalah antioksidan alami yang membantu hati dalam proses detoksifikasi, yakni membersihkan racun dari darah. Sementara trigoneline memiliki efek memperlambat penuaan kulit dan membantu menjaga elastisitas jaringan tubuh. Bagi sahabat lansia, kandungan ini bisa membantu kulit tetap segar, tidak cepat keriput, dan terasa lebih lembut. 7. Senyawa fitokimia, penyeimbang alamiah sistem tubuh. Kopi juga mengandung berbagai senyawa fitokimia, yaitu zat alami dari tumbuhan yang memiliki efek positif terhadap metabolisme tubuh. Senyawa ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat sistem kekebalan, serta mengatur kadar kolesterol agar tetap normal. Beberapa studi menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kopi hitam memiliki kadar kolesterol baik, HDL, yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Dari semua kandungan yang telah kita bahas, bisa disimpulkan bahwa kopi sebenarnya adalah minuman kompleks yang penuh manfaat alami, asalkan dikonsumsi dengan bijak. Kopi bukan hanya menstimulasi otak untuk tetap aktif, tetapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, hati, otot, bahkan kulit. Dengan kata lain, secangkir kopi yang sederhana sebenarnya mengandung kekuatan luar biasa bagi tubuh manusia. Namun tentu saja, sahabat lansia sehat harus mengingat bahwa setiap tubuh memiliki toleransi yang berbeda terhadap kafein. Bagi sebagian orang, minum terlalu banyak kopi bisa menyebabkan jantung berdebar atau sulit tidur. Oleh karena itu, penting sekali mengetahui batas aman konsumsi kopi agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa efek samping. Biasanya, untuk usia lansia, 2 cangkir kecil kopi hitam setiap hari sudah cukup untuk memberi manfaat maksimal. Nah, setelah mengetahui berbagai kandungan alami dalam kopi yang begitu menakjubkan, kini sahabat pasti mulai penasaran, apa saja manfaat nyata yang telah dibuktikan oleh penelitian ilmiah maupun pengalaman para lansia yang rutin mengonsumsi kopi? Pada bab selanjutnya, kita akan masuk ke fakta mengejutkan pertama, yaitu bagaimana kopi ternyata bisa menjaga kesehatan otak dan membantu mencegah kepikunan. Sebuah manfaat besar yang sering diabaikan, tetapi telah terbukti secara ilmiah dan dirasakan oleh banyak lansia di seluruh dunia. Jadi, jangan kemana-mana, sahabat lansia sehat. Di bab keempat nanti, kita akan membongkar rahasia mengapa kopi bukan hanya membuat mata melek, tetapi juga menjaga otak tetap tajam di usia lanjut. Sahabat lansia sehat, di bab sebelumnya kita telah membahas kandungan luar biasa dalam kopi yang ternyata menyimpan banyak potensi bagi kesehatan tubuh, terutama bagi lansia. Kini, kita akan membahas fakta mengejutkan pertama yang membuat kopi layak disebut sebagai minuman sahabat otak. Ya, kopi ternyata bisa membantu menjaga kesehatan otak dan mencegah pikun di usia lanjut. Banyak orang mengira bahwa manfaat kopi hanya sebatas membuat kita melek dan lebih segar. Namun penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa kopi memiliki peran jauh lebih besar, terutama dalam menjaga fungsi otak agar tetap optimal. Hal ini menjadi sangat penting bagi para lansia, karena seiring bertambahnya usia,
fungsi otak secara alami mengalami penurunan. Daya ingat mulai berkurang, fokus mudah buyar, dan kadang kita sulit mengingat hal-hal kecil, seperti di mana meletakkan kacamata atau kapan jadwal minum obat. Kondisi seperti itu sebenarnya wajar, tetapi jika dibiarkan tanpa perawatan otak yang baik, bisa berkembang menjadi gangguan memori serius seperti demensia atau bahkan penyakit Alzheimer. Nah, disinilah kopi memiliki peran penting, karena di dalamnya terdapat kandungan kafein dan antioksidan yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat dan otak. Kafein dan perannya dalam melindungi otak. Kafein adalah zat aktif utama dalam kopi yang berfungsi menstimulasi sistem saraf pusat. Ketika sahabat minum kopi, kafein akan terserap ke dalam darah dan menuju ke otak. Di sana, kafein menghambat zat kimia bernama adenosin, yang biasanya berfungsi menimbulkan rasa kantuk dan memperlambat aktivitas otak. Ketika adenosin dihambat, aktivitas neuron meningkat, dan otak pun menjadi lebih aktif, fokus, dan waspada. Namun, efek kopi bukan hanya membuat kita terjaga, tetapi juga melatih otak untuk tetap aktif dan responsif, terutama bila dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin minum kopi memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan fungsi kognitif dibanding mereka yang tidak mengonsumsinya sama sekali. Menurut hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Alzheimer's and Dementia, konsumsi kopi sebanyak 2-3 cangkir per hari dapat menurunkan risiko penyakit Alzheimer hingga 65%. Angka ini cukup besar dan menunjukkan bahwa kopi bukan hanya sekadar minuman, tetapi juga pelindung alami bagi sel-sel otak. Peran antioksidan dalam mencegah pikun. Selain kafein, kopi juga kaya akan antioksidan, terutama jenis polifenol dan asam klorogenat. Kedua senyawa ini bekerja melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak jaringan saraf dan mempercepat proses penuaan sel otak, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan daya ingat dan gangguan berpikir. Dengan adanya antioksidan, kopi membantu memperlambat kerusakan ini, sehingga otak tetap berfungsi optimal lebih lama. Penelitian di Finlandia dan Swedia yang melibatkan lebih dari 1.400 peserta selama 21 tahun menemukan hasil yang menakjubkan. Orang yang mengonsumsi 3-5 cangkir kopi per hari di usia pertengahan memiliki risiko jauh lebih rendah terkena demensia di usia tua dibanding mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Ini adalah bukti kuat bahwa kopi bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga ketajaman otak hingga usia lanjut. Kopi dan hormon bahagia otak. Selain menjaga daya ingat, kopi juga berpengaruh terhadap suasana hati dan kesehatan mental. Kafein dalam kopi merangsang produksi dopamin, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur perasaan bahagia dan motivasi. Itulah sebabnya, banyak orang merasa lebih bersemangat dan berjiwa positif setelah menikmati secangkir kopi. Bagi sahabat lansia, efek ini sangat penting. Rasa bahagia dan semangat positif dapat membantu mencegah stres, kecemasan, serta depresi ringan yang kerap muncul di usia lanjut. Kopi membantu menstabilkan emosi dan membuat pikiran lebih tenang, apalagi bila dinikmati di suasana pagi yang damai. Testimoni lansia yang merasakan manfaat kopi untuk otak. Mari kita dengarkan pengalaman nyata beberapa lansia yang telah merasakan manfaat kopi untuk kesehatan otak mereka. Salah satu di antaranya adalah Pak Suharto, usia 73 tahun, asal Klaten, Jawa Tengah. Beliau bercerita bahwa setiap pagi, ia selalu menikmati secangkir kopi hitam tanpa gula sebelum beraktivitas. Awalnya, Pak Suharto hanya ingin mengusir rasa kantuk. Namun setelah beberapa bulan, ia menyadari bahwa pikirannya lebih jernih dan daya ingatnya lebih tajam. Ia mengaku jarang sekali lupa menaruh barang, dan ketika membaca koran, ia bisa lebih fokus memahami isinya. Ada juga Ibu Marni, usia 68 tahun dari Makassar. Beliau sempat mengalami keluhan mudah lupa dan sering merasa lemas di pagi hari. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan diperbolehkan minum kopi tanpa gula, Ibu Marni mulai rutin mengonsumsi 1 cangkir kecil kopi setiap pagi. Sekitar 2 bulan kemudian, beliau merasakan perubahan besar. Ingatan beliau membaik, tidak sering lupa, dan bahkan semangat hidupnya meningkat. Ia mengatakan, kopi hitam pahit itu sekarang jadi sahabat saya, bukan musuh. Kedua kisah ini menunjukkan bahwa manfaat kopi bagi otak bukan hanya teori, tetapi benar-benar dirasakan oleh para lansia yang mengonsumsinya secara bijak. Mengapa lansia perlu menjaga kesehatan otak sejak dini? Otak adalah pusat dari semua aktivitas tubuh manusia. Saat otak sehat, semua organ bekerja dengan lebih baik. Namun ketika fungsi otak mulai menurun, berbagai masalah muncul, mulai dari gangguan tidur, lupa jadwal makan obat, hingga kehilangan semangat hidup.
Oleh karena itu, menjaga otak tetap aktif dan sehat menjadi salah satu hal paling penting bagi sahabat lansia. Selain dengan pola makan bergizi dan olahraga ringan seperti jalan pagi, minum kopi dalam jumlah wajar dapat menjadi tambahan alami untuk membantu otak tetap bugar. Kafein dan antioksidan di dalam kopi ibarat pelindung ganda. Satu menjaga aktivitas otak, satu lagi melindungi dari kerusakan sel. Dan kabar baiknya, efek perlindungan ini tidak hanya berlangsung sesaat setelah minum kopi, tetapi juga memiliki manfaat jangka panjang bila dilakukan secara rutin dan seimbang. Batas aman untuk lansia. Meskipun kopi sangat bermanfaat bagi otak, tentu saja kuncinya adalah takaran yang tepat. Bagi sahabat lansia, cukup konsumsi 1-2 cangkir kecil kopi hitam per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar atau gangguan tidur. Waktu terbaik untuk minum kopi adalah di pagi hari setelah sarapan, bukan saat perut kosong. Dan hindarilah minum kopi di malam hari, karena bisa membuat sulit tidur dan mengganggu ritme istirahat tubuh. Sahabat lansia sehat, dari pembahasan panjang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kopi bukan hanya sekadar teman pagi hari, tetapi juga penjaga otak yang luar biasa. Kopi membantu melindungi sel-sel otak dari penuaan, meningkatkan daya ingat, memperbaiki suasana hati, dan bahkan menurunkan risiko pikun di usia lanjut. Semua ini adalah bukti nyata bahwa alam telah menyediakan obat alami untuk menjaga pikiran kita tetap tajam, dan itu ada dalam secangkir kopi yang sederhana. Namun perjalanan kita belum selesai. Karena selain menjaga otak, kopi juga memiliki manfaat mengejutkan lainnya, yaitu melindungi jantung dan pembuluh darah. Manfaat ini akan kita bahas secara lengkap di bab berikutnya, dengan penjelasan ilmiah dan kisah nyata dari para lansia yang merasakan perubahannya. Jadi, tetap bersama kami di Lansia Sehat, dan bersiaplah untuk menemukan fakta mengejutkan kedua tentang kopi yang bisa menjaga kekuatan jantung sahabat semua di usia lanjut. Sahabat Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana kopi ternyata memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga kesehatan otak dan mencegah pikun. Kini, kita akan beralih ke fakta mengejutkan kedua yang tak kalah penting, yaitu peran kopi dalam melindungi jantung dan pembuluh darah, dua organ vital yang sangat menentukan kualitas hidup lansia. Sebagian besar dari kita mungkin pernah mendengar mitos bahwa minum kopi bisa menyebabkan jantung berdebar, tekanan darah naik, atau bahkan berisiko terkena penyakit jantung. Padahal, jika kita melihat dari hasil penelitian terbaru, kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam jumlah yang wajar dan dikonsumsi dengan cara yang benar, kopi justru bisa menjadi pelindung alami bagi kesehatan jantung. Mengapa jantung lansia perlu perlindungan ekstra? Seiring bertambahnya usia, organ jantung mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah. Dinding arteri menjadi lebih kaku, aliran darah melambat, dan risiko tekanan darah tinggi pun meningkat. Selain itu, kadar kolesterol jahat, LDL, cenderung naik, sedangkan kolesterol baik, HDL, menurun. Kondisi inilah yang menjadi pemicu utama berbagai penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner dan stroke. Nah, sahabat lansia sehat, inilah alasan mengapa menjaga jantung menjadi prioritas utama di usia lanjut. Dan kabar baiknya, kopi ternyata bisa ikut berperan dalam menjaga kesehatan organ penting ini. Kopi dan keseimbangan tekanan darah. Kopi memang mengandung kafein yang bersifat merangsang, dan pada sebagian kecil orang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara. Namun penelitian menunjukkan bahwa efek ini hanya bersifat sementara dan tidak berbahaya bagi sebagian besar orang, terutama jika tubuh sudah terbiasa dengan konsumsi kopi. Menurut penelitian yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition, orang yang rutin minum kopi justru memiliki tekanan darah yang lebih stabil dalam jangka panjang. Hal ini karena kandungan antioksidan polifenol dan kalium dalam kopi membantu memperkuat dinding pembuluh darah dan meningkatkan elastisitas arteri. Dengan kata lain, kopi tidak membuat tekanan darah naik secara permanen, tetapi justru membantu sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Antioksidan dalam kopi melindungi pembuluh darah dari radikal bebas. Kopi mengandung ribuan senyawa bioaktif, dan salah satu yang paling bermanfaat bagi jantung adalah asam klorogenat. Senyawa ini berfungsi menurunkan peradangan di dinding pembuluh darah, mengurangi penumpukan lemak, serta membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang. Bagi lansia, hal ini sangat penting, karena penumpukan lemak di arteri, aterosklerosis, adalah penyebab utama serangan jantung dan stroke. Antioksidan dalam kopi juga bekerja seperti pelindung alami bagi lapisan endotel, yaitu lapisan tipis di dalam pembuluh darah yang berfungsi mengatur aliran darah. Jika lapisan ini rusak, maka risiko penyumbatan darah meningkat. Dengan minum kopi hitam secara teratur,
Tubuh mendapatkan tambahan antioksidan yang menjaga lapisan ini tetap sehat dan lentur. Kopi membantu menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Beberapa penelitian besar menunjukkan hubungan menarik antara konsumsi kopi dan penurunan risiko penyakit jantung. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health terhadap lebih dari 200.000 orang menemukan bahwa mereka yang rutin minum 2-3 cangkir kopi per hari memiliki risiko 15-20% lebih rendah terkena penyakit jantung dibanding mereka yang tidak mengonsumsi kopi sama sekali. Alasan utamanya karena kopi membantu meningkatkan sirkulasi darah, menjaga ritme jantung tetap stabil, serta menurunkan peradangan di seluruh tubuh. Selain itu, kopi juga memiliki efek antiplatelet ringan. Artinya, kopi membantu mencegah penggumpalan darah yang bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Tentu saja, manfaat ini berlaku bagi kopi hitam murni tanpa tambahan gula atau krimer manis, karena gula berlebih justru bisa memicu gangguan metabolisme dan memperburuk kondisi jantung. Testimoni lansia, dari jantung lemah menjadi lebih bugar. Mari kita simak kisah nyata dari Pak Ahmad, usia 72 tahun, asal Probolinggo. Beliau dulunya sering mengeluh mudah lelah, dada terasa berat, dan napas cepat terengah ketika berjalan jauh. Setelah berkonsultasi ke dokter, ia diperbolehkan minum kopi tanpa gula dalam jumlah kecil setiap pagi. Awalnya ragu, tapi setelah rutin melakukannya selama beberapa bulan, Pak Ahmad merasa tubuhnya lebih kuat. Ia mengatakan, "Sekarang saya bisa berjalan pagi di halaman tanpa cepat lelah. Jantung saya terasa lebih ringan, dan tekanan darah saya malah lebih stabil." Ada pula Ibu Ratna, usia 69 tahun dari Bandung, yang dulunya menghindari kopi karena takut jantungnya berdebar. Setelah mendengarkan penjelasan dari ahli gizi bahwa kafein dalam dosis kecil justru bisa memperbaiki sirkulasi darah, ia mencoba minum setengah cangkir kopi setiap pagi setelah sarapan. Hasilnya mengejutkan. Ibu Ratna kini merasa lebih segar, tidak mudah pusing, dan tekanan darahnya menjadi normal kembali. Ia bahkan mengaku lebih bersemangat setiap kali memulai hari dengan aroma kopi hangat. Kisah-kisah ini bukan kebetulan. Banyak lansia yang merasakan manfaat nyata dari konsumsi kopi yang tepat takarannya. Tentu saja, semua ini perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing dan tetap dikonsultasikan dengan dokter bila memiliki riwayat penyakit jantung serius. Bagaimana kopi menjaga irama jantung? Kopi juga mengandung zat yang membantu mengatur denyut jantung. Dalam dosis kecil, kafein dapat membantu jantung berdetak dengan ritme yang lebih efisien. Bagi lansia, hal ini penting karena penurunan fungsi jantung sering menyebabkan darah tidak terpompa dengan baik. Kopi membantu meningkatkan kontraksi jantung secara alami tanpa menimbulkan beban berlebih, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh tetap lancar. Selain itu, efek vasodilatasi ringan dari kandungan polifenol dalam kopi membantu melebarkan pembuluh darah. Pentingnya takaran dan waktu minum kopi bagi lansia. Sahabat lansia sehat, meskipun kopi membawa banyak manfaat, penting untuk memperhatikan aturan konsumsi agar efeknya tetap positif. Untuk lansia, disarankan minum kopi 1-2 cangkir kecil per hari, tidak lebih dari itu. Bagi sahabat yang memiliki tekanan darah tinggi, sebaiknya gunakan kopi dengan kadar kafein rendah atau kopi Arabica murni, karena jenis ini memiliki kafein lebih ringan dibanding Robusta. Dan jangan lupa, hindari menambahkan gula atau susu kental manis berlebihan, karena bisa menghilangkan manfaat sehat yang dimiliki kopi itu sendiri. Kesimpulan bab ini, dari berbagai penelitian dan pengalaman nyata, dapat disimpulkan bahwa kopi bukanlah musuh jantung, melainkan sahabat yang dapat melindungi sistem kardiovaskular bila dikonsumsi dengan bijak. Kopi membantu memperkuat pembuluh darah, melancarkan aliran darah, mengurangi peradangan, dan menjaga irama jantung tetap stabil. Sebuah manfaat yang sangat berharga bagi sahabat lansia yang ingin hidup lebih panjang, sehat, dan tetap aktif di usia senja. Namun, manfaat kopi tidak berhenti di sini. Selain menjaga otak dan jantung, kopi juga punya efek luar biasa dalam mengatur berat badan dan kadar gula darah. Banyak lansia yang merasa tubuhnya lebih ringan dan metabolisme lebih baik setelah rutin minum kopi tanpa gula. Di bab berikutnya, kita akan membahas fakta mengejutkan ketiga, yaitu bagaimana kopi bisa membantu menyeimbangkan berat badan dan menurunkan risiko diabetes pada lansia. Simak penjelasan ilmiahnya dan kisah nyata dari mereka yang sudah merasakan manfaat luar biasa ini. Sahabat lansia sehat, setelah kita mengetahui bahwa kopi mampu menjaga otak tetap tajam dan jantung tetap kuat, kini kita akan membahas fakta mengejutkan ketiga yang tidak kalah penting. Banyak orang belum tahu bahwa kopi ternyata bisa membantu mengatur berat badan dan kadar gula darah, dua hal yang sangat berpengaruh pada kesehatan lansia. Bagi banyak orang lanjut usia,
menjaga berat badan ideal bukanlah hal mudah. Metabolisme tubuh yang semakin lambat membuat lemak lebih mudah menumpuk. Begitu pula dengan kadar gula darah yang cenderung tidak stabil akibat perubahan fungsi hormon insulin. Kombinasi dua hal ini bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan jantung. Namun, siapa sangka, di balik rasa pahit kopi yang sederhana, terdapat zat-zat aktif yang membantu tubuh mengatur metabolisme secara alami. Kopi dan perannya dalam meningkatkan metabolisme tubuh. Salah satu alasan mengapa kopi bisa membantu mengatur berat badan adalah karena kandungan kafein. Kafein memiliki kemampuan untuk meningkatkan laju metabolisme atau yang sering disebut metabolic rate. Artinya, tubuh akan membakar lebih banyak kalori bahkan ketika sedang beristirahat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kafein dapat meningkatkan pembakaran kalori hingga 10% pada orang dewasa dan hingga 30% pada orang yang jarang minum kopi sebelumnya. Bagi sahabat lansia, efek ini memang tidak sebesar pada orang muda, tetapi tetap cukup untuk membantu tubuh membakar lemak lebih efisien, terutama jika diimbangi dengan aktivitas ringan seperti jalan pagi atau peregangan tubuh setiap hari. Selain itu, kafein juga meningkatkan pelepasan hormon epinefrin, adrenalin, yang membantu memecah lemak dari jaringan tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Dengan kata lain, kopi dapat membantu tubuh memanfaatkan cadangan lemak sebagai bahan bakar alami. Asam klorogenat, penjaga gula darah dan penurun risiko diabetes. Selain kafein, kandungan penting lain yang berperan besar dalam kopi adalah asam klorogenat. Senyawa ini memiliki efek luar biasa dalam mengatur kadar gula darah. Cara kerjanya adalah dengan memperlambat penyerapan glukosa di usus dan menghambat pelepasan gula dari hati ke aliran darah. Bagi sahabat lansia yang sering mengalami naik turunnya kadar gula darah, hal ini tentu sangat membantu. Tubuh tidak lagi mengalami lonjakan gula mendadak setelah makan, sehingga risiko resistensi insulin dapat ditekan. Bahkan, beberapa studi medis menyebutkan bahwa konsumsi kopi hitam secara rutin dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 hingga 25-35%. Namun, penting dicatat bahwa manfaat ini hanya berlaku untuk kopi hitam murni tanpa tambahan gula, krimer, atau susu kental manis. Menambahkan gula berlebihan justru membuat kadar glukosa melonjak tinggi dan menghapus semua manfaat baik yang dimiliki kopi. Efek kopi terhadap nafsu makan dan energi tubuh. Bagi beberapa lansia, kopi juga bisa membantu mengatur nafsu makan secara alami. Kafein menstimulasi sistem saraf dan meningkatkan pelepasan hormon tertentu yang membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Dengan begitu, sahabat lansia tidak mudah tergoda untuk ngemil berlebihan di antara waktu makan. Selain itu, kopi juga membantu menjaga energi tubuh tetap stabil sepanjang hari. Banyak lansia yang mengeluh cepat lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Ini karena metabolisme mereka melambat. Kopi dapat membantu mengatasi hal tersebut dengan memberikan dorongan energi alami tanpa membuat gula darah melonjak tajam seperti minuman manis. Testimoni nyata dari lansia yang berhasil mengatur berat badan dengan kopi. Mari kita dengarkan kisah Ibu Wati, usia 66 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sempat memiliki berat badan berlebih dan kadar gula darah tinggi. Setelah berkonsultasi dengan dokter, beliau disarankan untuk mengganti minuman manis hariannya dengan kopi hitam tanpa gula. Awalnya terasa pahit dan tidak biasa. Namun setelah 2 minggu, tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Dalam waktu 3 bulan, berat badannya turun 5 kg tanpa diet ketat. Ibu Wati mengatakan, "Dulu saya sering lapar malam dan makan camilan manis. Sekarang setelah minum kopi hitam setelah makan siang, saya tidak mudah lapar lagi. Badan terasa enteng, dan gula darah saya juga lebih stabil." Kisah serupa datang dari Pak Hasan, usia 70 tahun, dari Pekanbaru. Beliau memiliki riwayat diabetes ringan dan sering merasa mengantuk setelah makan. Setelah rutin minum 1 cangkir kecil kopi pahit di pagi hari, beliau merasakan tubuhnya lebih bertenaga. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Obesity Research menemukan bahwa orang yang rutin minum kopi hitam memiliki kadar lemak tubuh lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi. Hal ini karena kandungan asam klorogenat di dalam kopi membantu memperlambat penyerapan lemak dari makanan serta mengatur kerja enzim di hati yang berhubungan dengan metabolisme lemak. Bagi sahabat lansia, efek ini tentu sangat bermanfaat. Tubuh yang lebih ringan akan membantu mengurangi tekanan pada sendi, menurunkan risiko nyeri lutut, dan memperbaiki keseimbangan tubuh. Selain itu, berat badan yang stabil juga membantu menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol tetap terkendali. Kopi sebagai pendukung program diet sehat untuk lansia.
Meskipun kopi bukan obat pelangsing, ia bisa menjadi pendukung alami dalam program menjaga berat badan. Dengan catatan, kopi dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang dan gaya hidup sehat. Sahabat lansia bisa memadukannya dengan sarapan bergizi seperti roti gandum, telur rebus, atau buah-buahan kaya serat. Hindari mencampur kopi dengan pemanis buatan atau susu tinggi lemak. Jika diminum dengan bijak, kopi dapat membantu meningkatkan energi, mempercepat metabolisme, dan menekan rasa lapar, sehingga tubuh lebih mudah mencapai berat ideal tanpa rasa lemas. Tips aman untuk lansia dalam mengonsumsi kopi. Agar manfaat kopi terhadap berat badan dan gula darah bisa dirasakan maksimal, berikut beberapa tips penting. Minum kopi setelah makan, bukan saat perut kosong, agar lambung tidak teriritasi. Gunakan kopi hitam murni tanpa tambahan gula, krimer, atau sirup manis. Batasi konsumsi menjadi 1-2 cangkir kecil per hari. Pilih jenis kopi Arabica, karena kandungan kafeinnya lebih rendah dan rasanya lebih lembut bagi lambung lansia. Hindari kopi instan kemasan yang banyak mengandung gula tambahan dan bahan pengawet. Kesimpulan bab ini, dari berbagai fakta ilmiah dan pengalaman nyata, jelas bahwa kopi memiliki peran besar dalam membantu lansia menjaga berat badan dan mengontrol kadar gula darah. Kandungan kafein dan asam klorogenatnya bekerja sinergis untuk mempercepat metabolisme, menstabilkan gula darah, dan membantu tubuh memanfaatkan energi dengan lebih efisien. Dengan catatan, kopi dikonsumsi dengan cara yang benar, takaran yang tepat, dan tanpa tambahan gula. Sahabat lansia sehat, kini kita telah melihat bagaimana kopi bukan hanya menyehatkan otak dan jantung, tetapi juga membantu mengontrol metabolisme tubuh secara alami. Namun manfaat kopi belum berhenti di sini. Di bab selanjutnya, kita akan membahas fakta mengejutkan keempat, yaitu bagaimana kopi dapat melindungi hati dan ginjal, dua organ penting yang berperan dalam membersihkan racun dan menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena bab berikutnya akan membuka mata sahabat semua tentang bagaimana kopi bisa menjadi penjaga alami organ dalam tubuh yang paling vital. Sahabat lansia sehat, setelah kita membahas bagaimana kopi mampu menjaga otak tetap tajam, jantung tetap kuat, dan membantu tubuh mengatur gula darah serta berat badan, kini kita akan masuk ke fakta mengejutkan keempat yang tidak kalah penting, yaitu peran kopi dalam menjaga kesehatan hati dan ginjal. Bagi banyak lansia, dua organ ini seringkali luput dari perhatian padahal memiliki fungsi vital yang sangat besar. Hati berperan sebagai penyaring utama racun dalam tubuh, sementara ginjal bertugas menyaring kotoran dari darah dan mengatur keseimbangan cairan tubuh. Ketika salah satu organ ini terganggu, maka seluruh sistem tubuh bisa terganggu pula. Menariknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kopi memiliki kemampuan unik untuk melindungi kedua organ ini dari kerusakan, bahkan membantu memperbaiki fungsinya secara alami. Kopi dan fungsi hati, perlindungan dari penyakit hati berlemak. Hati adalah organ yang bekerja tanpa henti, menyaring darah dari racun, mengolah lemak, serta memproduksi berbagai enzim penting. Namun pada usia lanjut, hati sering mengalami penurunan fungsi akibat pola makan yang kurang sehat, konsumsi obat-obatan jangka panjang, atau penumpukan lemak di dalam jaringan hati. Kondisi ini disebut fatty liver atau penyakit hati berlemak, dan jika dibiarkan bisa berkembang menjadi sirosis atau kanker hati. Beruntungnya, kopi ternyata memiliki kemampuan melindungi hati dari risiko tersebut. Kandungan asam klorogenat dan polifenol dalam kopi bekerja sebagai antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan pada sel-sel hati. Penelitian dari National Institute of Health, NIH, di Amerika Serikat menemukan bahwa konsumsi kopi secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit hati kronis hingga 40%. Bahkan, orang yang sudah memiliki gangguan hati ringan menunjukkan perbaikan fungsi hati setelah rutin minum 2 cangkir kecil kopi hitam setiap hari. Asam klorogenat juga membantu menurunkan kadar enzim hati, ALT dan AST, yang menjadi penanda kerusakan hati. Selain itu, kopi membantu mengurangi penumpukan lemak di dalam hati, sehingga fungsi detoksifikasi berjalan lebih lancar. Artinya, kopi bukan hanya menjaga hati tetap bersih, tetapi juga memperpanjang umur organ vital ini agar tetap bekerja optimal di usia lanjut. Kopi dan pencegahan sirosis hati. Salah satu bentuk paling serius dari kerusakan hati adalah sirosis, yaitu kondisi di mana jaringan sehat hati digantikan oleh jaringan parut akibat peradangan jangka panjang. Namun penelitian besar yang dilakukan di Eropa terhadap lebih dari 400.000 peserta menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi kopi memiliki risiko sirosis 80% lebih rendah dibanding mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Efek perlindungan ini bahkan terlihat lebih kuat pada kopi tanpa gula dan tanpa susu. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Karena kopi membantu menghambat proses pembentukan jaringan parut dan mempercepat regenerasi sel-sel hati yang baru. Dengan kata lain, kopi membantu hati memperbaiki dirinya sendiri, terutama jika dikonsumsi dalam batas aman dan diiringi pola hidup sehat. Kopi dan kesehatan ginjal menjaga kinerja filter alami tubuh. Selain hati, organ lain yang sangat dipengaruhi oleh konsumsi kopi adalah ginjal. Ginjal memiliki fungsi vital untuk menyaring darah, membuang limbah, serta mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Bagi lansia, penurunan fungsi ginjal seringkali menjadi masalah serius karena ginjal bekerja lebih keras akibat faktor usia, tekanan darah tinggi, atau konsumsi obat tertentu. Namun kabar baiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kopi justru membantu melindungi ginjal dari kerusakan. Kopi dan detoksifikasi alami tubuh. Sahabat lansia sehat, tubuh kita setiap hari terpapar racun dari makanan, polusi, atau metabolisme alami tubuh. Hati dan ginjal bekerja sama membersihkan racun ini. Namun pada usia lanjut, kemampuan detoksifikasi tubuh bisa melemah. Kopi membantu proses ini melalui kandungan trigoneline dan asam nikotinat, vitamin B3, yang memperkuat enzim-enzim detoksifikasi hati dan ginjal. Dengan rutin mengonsumsi kopi hitam tanpa gula, tubuh akan lebih mudah mengeluarkan racun, memperbaiki jaringan yang rusak, serta menjaga cairan tubuh tetap seimbang. Efek ini sering dirasakan oleh lansia yang mengaku tubuhnya terasa lebih ringan, perut tidak kembung, dan energi terasa lebih stabil setelah rutin minum kopi dalam takaran wajar. Testimoni lansia yang merasakan perubahan positif. Mari kita dengarkan kisah nyata dari Pak Suyono, usia 75 tahun, dari Banyumas. Beliau memiliki riwayat gangguan fungsi hati ringan akibat konsumsi obat jangka panjang. Setelah membaca saran dari ahli gizi, ia mulai rutin minum 1 cangkir kecil kopi hitam setiap pagi. Dalam waktu beberapa bulan, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar enzim hatinya menurun dan kesehatannya membaik. Beliau berkata, "Awalnya saya pikir kopi hanya buat orang muda. Tapi ternyata kopi bikin badan saya enteng dan tidak cepat lelah. Dokter bilang fungsi hati saya sekarang normal lagi." Ada juga kisah Ibu Nurhayati, usia 68 tahun, dari Medan, yang pernah mengalami batu ginjal. Setelah menjalani pengobatan, ia disarankan menjaga cairan tubuh dengan air putih dan kopi hitam tanpa gula dalam jumlah kecil. Kini, beliau merasa lebih sehat dan tidak pernah mengalami nyeri pinggang lagi. Ia mengatakan, "Saya minum kopi hitam 1 cangkir kecil setiap pagi. Badan terasa ringan, pipis jadi lancar, dan saya jarang sakit pinggang lagi. Kata dokter, ginjal saya sekarang bersih." Kedua kisah ini memperkuat bukti bahwa kopi bukan hanya menstimulasi tubuh dan pikiran, tetapi juga memiliki efek positif terhadap fungsi hati dan ginjal, 2 organ yang paling sibuk bekerja di dalam tubuh kita. Panduan aman mengonsumsi kopi untuk menjaga hati dan ginjal. Agar manfaat kopi dapat dirasakan tanpa risiko, berikut beberapa panduan penting bagi sahabat lansia sehat. Minumlah kopi hitam murni tanpa gula atau krimer. Gula dan susu berlebihan bisa membebani kerja hati dan ginjal. Batasi konsumsi hingga 2 cangkir kecil per hari. Terlalu banyak kafein bisa membuat tubuh kehilangan cairan. Pastikan tetap cukup minum air putih, agar ginjal tidak kekurangan cairan. Pilih kopi Arabica, karena lebih lembut untuk lambung dan mengandung antioksidan lebih tinggi. Hindari kopi instan kemasan, karena biasanya mengandung bahan tambahan yang bisa membebani organ dalam. Kesimpulan bab ini, dari semua penjelasan dan testimoni tadi, jelas bahwa kopi adalah minuman sederhana dengan kekuatan luar biasa dalam menjaga kesehatan hati dan ginjal. Kandungan antioksidan, polifenol, dan asam klorogenat di dalamnya bekerja secara alami melindungi sel-sel hati dari peradangan, membantu detoksifikasi racun, memperlancar fungsi ginjal, dan bahkan mencegah batu ginjal. Kopi tidak hanya menstimulasi pikiran, tetapi juga menyehatkan organ-organ penting yang bekerja di balik layar menjaga tubuh kita tetap bersih dan seimbang. Namun sahabat lansia sehat, manfaat kopi tidak hanya berhenti pada organ fisik saja. Di bab berikutnya, kita akan membahas fakta mengejutkan kelima bagaimana kopi bisa meningkatkan suasana hati dan daya hidup lansia, membantu melawan stres dan menjaga kebahagiaan di usia senja. Jadi, tetaplah bersama kami, sahabat lansia sehat, karena bab berikutnya akan membawa kita memahami mengapa secangkir kopi bisa menjadi sahabat terbaik di pagi hari yang menenangkan dan penuh semangat. Sahabat lansia sehat, setelah kita membahas betapa luar biasanya kopi dalam menjaga organ tubuh seperti otak, jantung, hati, dan ginjal, kini kita akan masuk ke fakta mengejutkan kelima yang sering kali terlupakan. Ternyata,
Kopi bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memberi pengaruh besar terhadap suasana hati, semangat hidup, dan kesehatan mental para lansia. Di usia lanjut, tidak sedikit dari sahabat yang merasa cepat lelah, kehilangan semangat, atau kadang merasa kesepian karena perubahan lingkungan dan aktivitas yang menurun. Faktor psikologis seperti rasa cemas, sedih, dan stres ringan bisa muncul kapan saja. Dalam kondisi seperti ini, peran hormon kebahagiaan di dalam otak sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosi dan kualitas hidup. Nah, disinilah kopi hadir sebagai sahabat alami bagi suasana hati, karena minuman ini mampu menstimulasi otak untuk memproduksi hormon bahagia secara alami. Bagaimana kopi mempengaruhi suasana hati? Kandungan kafein dalam kopi tidak hanya membuat tubuh terasa segar, tetapi juga bekerja langsung pada sistem saraf pusat di otak. Kafein meningkatkan aktivitas neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin, 3 zat kimia otak yang berperan besar dalam mengatur perasaan bahagia, semangat, dan motivasi. Ketika kadar dopamin meningkat, seseorang cenderung merasa lebih gembira, bersemangat, dan mudah fokus pada hal-hal positif. Sementara serotonin membantu menenangkan perasaan, mengurangi kecemasan, serta memperbaiki kualitas tidur. Kombinasi keduanya menciptakan efek yang membuat tubuh terasa rileks namun tetap berenergi. Inilah alasan mengapa banyak orang mengatakan bahwa secangkir kopi bisa memperbaiki mood dan membuat hari terasa lebih cerah. Dan bagi sahabat lansia, efek ini sangat bermanfaat, terutama untuk menjaga kesehatan mental dan mengurangi risiko depresi ringan di usia tua. Kopi dan kesehatan mental lansia. Seiring bertambahnya usia, perubahan hormon dan keterbatasan aktivitas fisik seringkali membuat lansia rentan mengalami perasaan hampa atau kehilangan semangat. Namun berbagai penelitian modern menemukan bahwa orang lanjut usia yang rutin minum kopi memiliki risiko depresi yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang tidak meminumnya sama sekali. Sebuah studi dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa konsumsi kopi sebanyak 2-3 cangkir per hari dapat menurunkan risiko depresi hingga 20%. Efek ini terjadi karena kopi meningkatkan kadar dopamin di otak, yang merupakan hormon pemicu rasa bahagia dan motivasi. Selain itu, kandungan antioksidan polifenol dalam kopi juga membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif, penyebab utama gangguan suasana hati pada usia lanjut. Kopi sebagai pemicu semangat hidup. Sahabat lansia sehat, bayangkan suasana pagi yang sejuk, udara segar, dan secangkir kopi hangat di tangan. Aroma khasnya menenangkan. Rasa pahitnya membangkitkan energi, dan setelah meneguknya, tubuh terasa lebih hidup. Banyak lansia yang mengaku bahwa momen sederhana ini menjadi ritual penting untuk memulai hari dengan pikiran positif. Kopi memang memiliki kemampuan unik untuk meningkatkan semangat hidup. Kafein di dalamnya membantu tubuh melepaskan hormon adrenalin secara terkendali, membuat jantung berdetak sedikit lebih cepat, pernapasan menjadi lebih dalam, dan otak terasa lebih waspada. Efek ini membuat tubuh merasa lebih berenergi tanpa harus melakukan aktivitas berat. Bagi lansia yang mulai merasa cepat lelah atau kehilangan tenaga, secangkir kecil kopi hitam di pagi hari bisa menjadi penyemangat alami yang aman dan efektif, asal dikonsumsi dengan takaran yang tepat. Kisah nyata, kopi yang menghidupkan semangat di usia senja. Mari kita dengarkan kisah Pak Darto, usia 78 tahun, dari Blitar. Beliau adalah pensiunan guru yang sempat merasa kesepian setelah anak-anaknya pindah ke kota lain. Setiap pagi, beliau duduk di beranda rumah sambil menatap halaman kosong. Namun sejak tetangganya memperkenalkan kebiasaan minum kopi hitam pahit setiap pagi, hidup Pak Darto berubah. Beliau mulai menikmati rutinitas baru itu sambil membaca koran. Rasanya seperti punya teman bicara, katanya sambil tersenyum. Kini, beliau lebih ceria, lebih bersemangat, dan mulai aktif kembali menulis cerita pendek, sesuatu yang dulu ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Ada pula Ibu Yuliani, usia 70 tahun, dari Denpasar, yang mengaku sering merasa cepat lelah dan sulit tidur. Setelah disarankan oleh dokter untuk mencoba secangkir kecil kopi Arabica setiap pagi, ia mulai merasakan perubahan. Beliau berkata, "Setiap kali minum kopi, saya merasa tenang. Pagi saya jadi lebih bersemangat, malam pun bisa tidur lebih nyenyak." Ibu Yuliani kini aktif kembali berkebun di halaman rumah dan sering membagikan cerita tentang manfaat kopi kepada teman-temannya di kelompok lansia. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa kopi bukan sekadar minuman penyemangat, tetapi juga sumber kebahagiaan kecil yang bisa memperbaiki kualitas hidup lansia secara nyata. Kopi dan kualitas tidur. Banyak orang beranggapan bahwa kopi membuat sulit tidur, namun sebenarnya efek itu tergantung pada waktu dan jumlah konsumsi.
Jika dikonsumsi di pagi hari atau maksimal sebelum pukul 2 siang, kopi justru dapat membantu mengatur ritme tidur alami tubuh. Hal ini karena kafein membantu menstabilkan kadar energi di siang hari, sehingga tubuh lebih siap beristirahat di malam hari. Selain itu, efek relaksasi dari hormon serotonin yang meningkat setelah minum kopi juga berperan dalam menenangkan pikiran sebelum tidur, terutama bila kopi diminum dalam porsi kecil dan tanpa gula. Efek sosial dari kebiasaan minum kopi. Menariknya, kopi tidak hanya menyehatkan dari sisi medis, tetapi juga memiliki efek sosial yang sangat positif. Bagi banyak lansia, momen menikmati kopi sering menjadi sarana kebersamaan dan komunikasi. Baik itu ngobrol santai bersama pasangan, bertukar cerita dengan teman sebaya, atau sekadar menikmati waktu sendiri sambil merenung, kopi selalu menjadi pengikat suasana yang hangat. Aktivitas sosial seperti ini terbukti dapat mengurangi rasa kesepian dan menjaga kesehatan mental. Ketika seseorang merasa terhubung dengan lingkungan sekitar, sistem kekebalan tubuhnya menjadi lebih kuat, tekanan darah lebih stabil, dan risiko depresi pun menurun. Jadi, kopi tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menguatkan ikatan sosial yang menjaga kebahagiaan hidup. Kesimpulan bab ini. Dari penjelasan panjang ini, kita dapat melihat bahwa kopi adalah minuman yang menyentuh bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Kopi membantu otak memproduksi hormon bahagia, meningkatkan semangat hidup, mengurangi stres, dan memperbaiki kualitas tidur. Ia memberikan keseimbangan antara energi dan ketenangan, menjadikan hari-hari lansia lebih berwarna dan penuh makna. Sahabat lansia sehat, mungkin inilah rahasia mengapa banyak orang tua di berbagai penjuru dunia memulai hari mereka dengan secangkir kopi. Karena di balik aroma yang khas dan rasa yang sederhana, tersimpan kekuatan besar untuk membuat hidup terasa lebih hangat dan bahagia. Namun, tentu saja semua manfaat ini akan lebih maksimal bila kopi diminum dengan cara yang benar. Untuk itulah, di bab terakhir nanti, kita akan membahas panduan lengkap tentang cara aman menikmati kopi bagi lansia, agar setiap teguk yang sahabat nikmati benar-benar memberikan manfaat tanpa efek samping. Jadi, jangan kemana-mana. Di bab 9, kita akan menutup perjalanan panjang ini dengan panduan praktis dan kesimpulan penting yang bisa menjadi pegangan hidup sehat bagi sahabat lansia sehat semua. Sahabat lansia sehat, tibalah kita di bab terakhir dari pembahasan panjang tentang berbagai fakta mengejutkan kopi yang jarang diketahui orang. Selama 8 bab sebelumnya, kita sudah membahas betapa luar biasanya kopi, mulai dari kandungannya yang kaya antioksidan, manfaatnya bagi otak dan jantung, hingga kemampuannya menjaga metabolisme, melindungi hati dan ginjal, bahkan memperbaiki suasana hati serta semangat hidup. Namun, sebagaimana banyak hal baik di dunia ini, manfaat kopi hanya dapat dirasakan bila dikonsumsi dengan cara yang benar dan dalam jumlah yang tepat. Karena itu, di bab penutup ini, kita akan membahas panduan lengkap cara aman menikmati kopi bagi lansia, agar sahabat semua bisa merasakan khasiatnya tanpa khawatir terhadap efek samping. 1. Pahami batas aman konsumsi kopi untuk lansia. Kunci utama dalam menikmati kopi dengan aman adalah pengendalian jumlah konsumsi. Menurut para ahli gizi dan penelitian medis, jumlah ideal bagi lansia adalah 1 hingga 2 cangkir kecil kopi hitam per hari, atau setara dengan sekitar 150-200 mg kafein. Jumlah ini cukup untuk memberikan manfaat maksimal bagi tubuh tanpa menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar, gelisah, atau gangguan tidur. Perlu diingat, semakin tua usia seseorang, semakin lambat tubuh memetabolisme kafein. Artinya, kafein bertahan lebih lama dalam sistem tubuh lansia dibandingkan orang muda. Karena itu, lebih baik hindari minum kopi pada sore atau malam hari, agar kualitas tidur tetap terjaga. Waktu terbaik untuk menikmati kopi adalah antara pukul 6 pagi hingga 10 pagi, atau setelah sarapan. 2. Pilih jenis kopi yang tepat. Tidak semua jenis kopi cocok untuk lansia. 2 jenis kopi yang umum dikenal adalah Arabica dan Robusta. Kopi Arabica memiliki kadar kafein lebih rendah dan cita rasa lebih halus, sehingga lebih aman bagi lansia, terutama yang memiliki masalah tekanan darah tinggi atau lambung sensitif. Sebaliknya, kopi Robusta cenderung lebih pahit dan mengandung kafein lebih tinggi. Sebaiknya sahabat lansia sehat memilih kopi Arabica murni yang disangrai alami tanpa campuran bahan kimia atau perasa tambahan. Jika memungkinkan, pilih kopi bubuk dari biji asli, bukan kopi instan kemasan. Kopi instan umumnya mengandung gula, pengawet, dan bahan tambahan lain yang justru bisa menurunkan manfaat kesehatannya. 3. Nikmati kopi tanpa gula, creamer, atau susu kental manis. Kopi hitam sejati adalah kopi tanpa campuran. Menambahkan gula, susu kental manis, atau creamer mungkin membuat rasanya lebih lembut di lidah,
tetapi efeknya bagi tubuh justru berlawanan. Gula berlebih dapat menaikkan kadar glukosa darah dan memperberat kerja pankreas. Sementara krimer dan susu manis mengandung lemak jenuh yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Jadi, bila sahabat ingin mendapatkan manfaat sejati dari kopi, biasakan menikmati kopi hitam murni tanpa pemanis tambahan. Jika rasa pahitnya terasa terlalu kuat, sahabat bisa menambahkan sedikit kayu manis, jahe, atau madu alami dalam jumlah sangat kecil sebagai alternatif alami yang tetap sehat. Kombinasi kopi dengan bahan alami seperti jahe atau kayu manis justru memperkuat efek antioksidannya. 4. Minum kopi setelah makan, bukan saat perut kosong. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang adalah minum kopi di pagi hari saat perut kosong. Padahal, kebiasaan ini bisa menyebabkan asam lambung naik, perut terasa perih, atau mual. Hal ini karena kafein merangsang produksi asam lambung yang cukup tinggi. Untuk lansia, kondisi lambung biasanya sudah lebih sensitif, sehingga sebaiknya minum kopi 30 menit setelah sarapan. Dengan cara ini, kopi justru membantu proses pencernaan dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari tanpa mengganggu lambung. 5. Tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh. Kopi memang memiliki efek diuretik ringan, yang artinya dapat mempercepat pengeluaran cairan tubuh melalui urin. Karena itu, bagi sahabat lansia yang rutin mengonsumsi kopi, sangat penting untuk menyeimbangkannya dengan cukup minum air putih. Idealnya, setiap satu cangkir kopi diimbangi dengan 2 gelas air putih agar tubuh tidak kekurangan cairan dan ginjal tetap sehat. 6. Dengarkan sinyal tubuh. Setiap tubuh memiliki respons berbeda terhadap kafein. Ada yang merasa segar dan berenergi, tapi ada juga yang merasa berdebar atau sulit tidur. Karena itu, sahabat perlu mendengarkan sinyal tubuh sendiri. Jika setelah minum kopi sahabat merasa pusing, mual, atau cemas, sebaiknya kurangi takarannya. Namun jika tubuh terasa lebih ringan, fokus meningkat, dan semangat tumbuh, berarti kopi bekerja dengan baik untuk tubuh sahabat. 7. Kombinasikan kopi dengan pola hidup sehat. Kopi memang kaya manfaat, tetapi efeknya tidak akan maksimal bila tidak diimbangi dengan gaya hidup sehat. Kopi sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan pola makan bergizi seimbang, tidur cukup, olahraga ringan, dan pengelolaan stres yang baik. Kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki di pagi hari sambil menikmati secangkir kopi bisa memberi manfaat besar bagi jantung, paru-paru, dan otak. Selain itu, hindari kebiasaan merokok atau minum alkohol bersamaan dengan kopi, karena hal tersebut bisa menetralkan efek baik dari antioksidan yang ada di dalamnya. 8. Konsultasikan dengan dokter bila punya kondisi medis tertentu. Bagi sahabat lansia yang memiliki penyakit jantung berat, gangguan irama jantung, atau masalah pencernaan kronis, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum rutin mengonsumsi kopi. Dokter dapat memberikan saran mengenai jenis kopi, takaran, dan waktu konsumsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. 9. Nikmati prosesnya, bukan sekadar minumannya. Hal yang sering dilupakan dari kopi adalah bahwa manfaatnya tidak hanya datang dari kandungan kimianya, tetapi juga dari momen saat menikmatinya. Meluangkan waktu beberapa menit di pagi hari untuk menyeduh kopi, mencium aromanya, dan menyesapnya perlahan bisa menjadi bentuk meditasi sederhana yang menenangkan pikiran. Bagi sahabat lansia, ini adalah momen refleksi, waktu untuk bersyukur atas usia yang panjang, tubuh yang masih diberi kekuatan, dan kesempatan menikmati hidup dengan tenang. Kesimpulan akhir, kopi, sahabat alamiah di usia senja. Dari seluruh pembahasan panjang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kopi bukanlah minuman yang harus dihindari oleh lansia. Sebaliknya, kopi adalah anugerah alam yang jika dikonsumsi dengan benar, bisa menjadi sahabat sejati bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Kopi membantu menjaga otak tetap tajam dan mencegah pikun, melindungi jantung dan memperlancar peredaran darah, mengatur gula darah dan menjaga berat badan tetap ideal, melindungi hati dan ginjal dari kerusakan, meningkatkan suasana hati dan semangat hidup di usia lanjut. Namun semua manfaat luar biasa itu hanya bisa dirasakan jika sahabat minum kopi dengan bijak, dalam jumlah wajar, dan dengan hati yang tenang. Ingatlah, bukan hanya apa yang kita minum yang menentukan kesehatan, tetapi bagaimana kita menikmatinya. Minum kopi dengan rasa syukur, sambil berserah diri kepada Sang Pencipta, akan membuat manfaatnya terasa jauh lebih besar, tidak hanya untuk tubuh tetapi juga untuk jiwa. Sahabat lansia sehat, semoga penjelasan lengkap ini membuka wawasan dan memberi inspirasi bagi sahabat semua untuk mulai mencintai kopi dengan cara yang benar. Jika selama ini sahabat ragu karena mendengar mitos bahwa kopi berbahaya,
Kini sahabat sudah tahu bahwa kopi justru bisa menjadi teman terbaik untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Mari kita jaga kesehatan bersama. Dari kami di channel Lansia Sehat, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan untuk sahabat semua.